Lama tak terdengar kabarnya sejak memutuskan tinggal di Singapura. Sebelumnya, nama Denada Tambunan memang santer dikabarkan tengah mengalami krisis ekonomi. Ya, hal itu sempat dirasakan olehnya sejak putri sematawayangnya yang bernama Aisyah Aurum dinyatakan mengidap penyakit leukemia. Dan sejak itulah, pasang surut dalam hal finansial pun dialami oleh Denada yang sempat terlilit hutang dan menunggak bayaran sekolah sang anak. Kendati hal itu terjadi menimpa dirinya, Denada tak menjadikan hal itu sebagai beban, melainkan sebagai pendongkrak semangat untuk bekerja. Ya, terbukti sejak masa sulit itu kini berhasil dilalui olehnya, Denada pun mulai bangkit dari keterpurukan dan mencoba untuk memulai kembali berkarir di panggung musik tanah air. Demi menjaga penampilannya agar tetap menarik, Denada belum lama ini baru saja menjalani operasi plastik yang merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah. Guys, muka aku masih agak bengkak, yang sini ya guys, yang ini udah enggak, nih lihat, tada, udah enggak, tapi yang ini, ya ini masih ding nih, lihat enggak, yang ini, tada, masih nguk. Alhamdulillah baik, semuanya happy, senang juga dengan hasilnya. Alhamdulillah puas. Lower facelift, jadi bagian muka bagian bawah ditarik supaya lebih kencang. Jadi proses pengencangan kulit wajah, bukan cuma kulitnya doang sih, tapi juga muscle atau otot yang ada di bawah kulitnya juga dikencengin supaya membuat penampilan kulitnya lebih kencang. Terus udah gitu, selain itu aku juga melakukan treatment yang lain di klinik Dr. Song, itu di Korea. Jadi dia bukan hanya itu aja, tapi aku juga melakukan prosedur lain untuk memperbaiki kulit wajah dan tampilannya. Karena memang aku sadar bahwa dunia entertainment itu adalah tempat aku cari nafkah. Aku masih belum punya sumber penghasilan lain utama. Aku juga adalah seorang instruktur Zumba, tapi untuk penghasilan utama aku masih dapatkan dari dunia entertainment. Sebagai seorang yang berada di dunia entertainment sepuluhan tahun, aku tahu bahwa berada di dunia entertainment dan itu banyak komitmen dan hal yang harus aku jaga, bukan hanya di luar talent, di luar kesehatan, itu udah pasti prioritas, tapi juga penampilan, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akui atau tidak kita akui, yang namanya penampilan itu juga menjadi satu hal yang faktor yang harus kita perhatikan saat kita memutuskan untuk menjadi seorang yang ada di dunia entertainment. Bukan kok masalah kekurangan Mbak, tapi masalahnya karena as we age, sebagaimana kita sudah mulai bertambah usianya, pasti ada di dalam tubuh dan fisik kita itu yang berubah, kulit yang lebih banyak kerutan, yang udah turun, apalagi kulit wajah gitu. Dan sebagai orang
yang berada di dunia entertainment, berhadapannya dengan kamera-kamera, dengan video segala macam foto, tentunya itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Wajah sih, wajah itu udah pasti ya, kulit wajah, dan juga kalau kulit wajah itu kan akhirnya jadi bukan cuma ke kulit terlihat tidak kencang, tapi juga kadang-kadang jadi kelihatan sedikit lebih capek, looknya jadi kelihatan lebih capek karena dia lebih turun. Apa ya bahasanya aku nggak tahu secara medisnya, tapi kalau mungkin kita perempuan ya sama perempuan pasti tahu. Nah itulah makanya ada yang namanya treatment filler, ada yang namanya treatment botox, ada tanam benang, dan betapa treatment ini diminati sekali oleh kaum perempuan. Jadi ini bukan cuma bagi kami yang berada di dunia entertainment. Semua mayoritas perempuan sudah mengerti bahwa ini menjadi satu hal yang tersedia secara medis bisa dilakukan. Setelah selesai pandemi, alhamdulillah dapat kerjaan, mulai bisa kerja lagi. Jadi penghasilan pertama yang aku punya waktu aku habis selesai pandemi itu aku pakai buat bayar sekolah anakku. Karena udah nunggak. Habis itu aku bayar semua kewajiban-kewajiban, tanggungan-tanggunganku, kerusuhanku secara finansial, hal-hal tunggakan-tunggakan aku, kewajiban aku sama orang-orang yang selama itu tertahan aku nggak bisa lakukan. Aku bayarlah tunggakan-tunggakan segala macam, udah selesai, barulah aku punya duit lagi, aku bikin single, bikin lagu baru. Pada saat itu aku bikin KOPLO. Kenapa? Karena dari situlah aku bisa mulai untuk bekerja lagi, aku harapkan. Udah dari situ aku punya duit lagi, barulah aku pakai buat facelift. Jadi bukan punya duit langsung pakai buat facelift, enggak. Punya duit, bayar ini dulu, bayar itu dulu, punya duit lagi, bayar ini dulu, itu dulu, punya duit lagi, baru habis. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Terlepas dari masa-masa krisis, kini kabar bahagia juga turut disebarkan oleh Denada, yang mana putri sematawayangnya telah dinyatakan sehat dari penyakit leukemia yang diidapnya. Tentu hal ini pula lah yang menjadi pendongkrak bagi Denada yang saat ini mulai menjalani aktivitasnya seperti biasa. Mengenai kondisi sang anak, Jerry Aurum selaku mantan suami dari Denada pun sempat memberikan update terbaru mengenai kondisi anaknya yang sudah membaik setelah 5 tahun mengidap penyakit leukemia. Perkembangannya bagus banget. Sekarang dia bisa dikatakan sudah sehat ya, tetapi tentu aja dengan kontrol yang tetap harus ketat nih, terutama selama 5 tahun ke depan untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Jadi selama prosesnya dari mulai masih sakit, pelan-pelan makin sehat, makin kuat, itu saya ikutin terus sampai akhirnya masuk sekolah dan rambutnya udah tumbuh panjang gitu, udah mulai bisa aktif gitu. Itu nggak ada yang lepas dari perhatian saya. Makannya udah boleh lebih leluasa, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sekarang udah boleh. Terus tapi memang nggak semerta-merta kita lepas kayak begitu. Memang untuk anak-anak yang punya kondisi seperti Aisyah, setelah menjalani yang namanya protokol kemoterapi, waktu itu Aisyah jalanin 2,5 tahun ya. Nah setelah itu tuh harus dalam pengawasan dokter. Jadi tetap harus cek, tetap harus kontrol, tetap harus kita jaga gitu. Walaupun dia udah boleh sekolah, udah boleh makan segala macam, udah boleh beraktivitas, tapi kita tetap mesti perhatikan terus dia gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba hal kecil aja, batuk aja kah atau pilek aja kah gitu, kita tetap harus awasi gitu. Jadi tapi alhamdulillah semuanya baik. Aisyah juga senang, aku nggak berhenti bersyukur, dan aku masih butuh doa dari semuanya. Jadi aku mohon bantuan doanya dan terima kasih buat doanya selama ini. Itu the best moment of my life lah,
Karena memang itu yang menjadi beban saya yang paling berat di dalam. Mengalahkan semua kesulitan yang saya alami malahan di dalam. Begitu saya tahu dia bebas, rasanya kayak 90% dari semua masalah hidup saya kelar. Dan itu makin membulatkan tekad saya bahwa saya memang harus sehat, mental, fisik, sesehat-sehatnya untuk bisa terus berperan sebagai ayah yang lebih baik buat dia. Keluarga saya itu luar biasa banget, asli, luar biasa banget. Sangat suportif, tidak pernah kehilangan semangat, tidak pernah menyalahkan saya juga, dan selalu tanya saya, apa yang bisa kita bantu? Selalu siap sedia. Jadi saya emang bersyukur banget ya punya keluarga yang memang sangat rukun dan saling support banget gitu sampai sekarang. Dari luar itu juga saya berterima kasih banget kepada teman-teman dan klien-klien saya. Tidak ada yang menyalahkan saya, selalu mendukung saya dari awal hingga akhir. Padahal di awal itu saya pikir, aduh ini yang namanya dukungan dari teman-teman gini mungkin 6 bulan pertama, setahun pertama sih masih oke gitu ya. Karena memang itu cerita klasik di penjara bahwa seseorang itu ditinggalkan semua teman-temannya pada saat dia udah di dalam. Untungnya di saya tidak terjadi sama sekali. Jadi mereka from time to time tetap menawarkan bantuan, ada perlu apa, melalui keluarga saya. Dan akhirnya teman-teman saya semuanya jadi teman keluarga saya. Karena mereka kan kontaknya kan dengan keluarga kan. Jadi memang kita seperti teman baik ya, saya dengan anak saya gitu. Jadi kita itu terus-menerus saja saling curhat-curhatan, cerita segala macam aktivitasnya, apa yang dialami. Dan yang saya sih bersyukur banget ya, karena memang anaknya memang pinter ya, dan daya adaptasinya itu luar biasa sekali. Jadi dia nggak merasa minder, nggak merasa punya kekurangan atau apapun gitu. Prestasinya di sekolah luar biasa, ketertarikannya terhadap sains, terhadap art, olahraga, semuanya nurun lah dari orang tuanya. Pasti. Kalau ketemu langsung itu pasti akan dilakukan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Tapi saya belum tahu kapan dan bagaimana, di mana juga. Ini sedang kita atur-atur lah. Tapi ya saya pasti bakal ketemu secepatnya lah dengan anak saya. Seneng banget lah, cerewet lah. Dari dulu juga cerewet, kan kita tetap terus berkomunikasi kan selama saya ada di dalam. Jadi saya mengikuti terus perkembangannya sehari-hari, bagaimana cerita-ceritanya juga dari dulu banyak yang saya dengerin terus dari dia. Sehingga sebenarnya pada saat saya keluar, dia kaget saya keluar, tapi nggak ada yang terlalu gimana-gimana, karena memang dari dulu sehari-hari dia tetap banyak bercerita soal apa yang dialami sehari-hari, terutama di sekolah gitu. Jadi saya tahu teman-teman baiknya dia semua siapa, lagi hobinya apa gitu kan, dan segala macamnya.